Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nih Pak Ustaz, mau nanya nih saya. Jadi kan kemarin tuh ngelihat di media sosial ya, banyak ada masalah antara seseorang nih. Langsung aja to the point. Nggak apa-apa nih sebutin. Si pesulap merah. Oh, gitu. Ya berseteru sama si Samsudin, Gus Samsudin. Nah, pesulap merah katanya dia ngebongkar praktek perdukunan Gus Samsudin. Tapi Gus Samsudin menyangkal bahwa itu perdukunan. Dia bilang ini ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu beda sama sulap, karena si pesulap merah bilangnya itu ilmu trik-trik sulap yang dipakai gitu kan. Ada tisu bakar sendiri apalah gitu. Pokoknya dalam prakteknya seperti itu yang dikoreksi sama pesulap merah. Nah, kalau ini kan dua-duanya merasa paling benar, Ustaz. Satu ngebongkar perdukunan, wah dianggapkan hero nih. Nah, sementara ya saya bantuin orang, ngobatin orang gitu. Ya nggak tahu apakah memang dia yang bisa ngobatin apa gimana, saya nggak ngerti nih. Ngelihatnya nih jadi, kalau saya sih jadi bingung Pak Ustaz. Siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Gimana Pak Ustaz? Ya, ini kan masalahnya dikarenakan diantara salah satu ada yang dibuka aibnya kan. Artinya ketika dibongkar keburukannya, aibnya terlihat oleh orang-orang banyak, ya sehingga dia tidak menerima kan gitu. Ya itu kan berawal dari sana. Nah sementara seseorang itu memang mungkin ingin membongkar aib seseorang, dikarenakan juga pasti ada punya tujuan, ya kan. Nah ketika tujuannya itu tercapai, ketika ia berhasil membongkar aib seseorang, kemudian orang tersebut akhirnya ya boleh dikatakan dieluk-elukan oleh orang lain, orang banyak, dia bisa terkenal. Namun terkenalnya itu kan atas dasar terbongkarnya aib seseorang yang mungkin tersakiti kan gitu. Ya jadi intinya Allah saja maha menutup aib-aib seseorang ya. Bahasanya aib kita ini, aib orang lain Allah tutup ya. Bahkan dalam sholat kita selalu berdoa kan ya, bahasanya dialah yang menutupi aib-aib kita ya. Wazburni tadi. Nah, barang siapa yang membuka aib, dia akan dibuka aibnya. Jadi cukup Allah lah yang tahu aib seseorang. Enggak perlu diperlihatkan ke orang banyak, ya kan? Karena itu akan terjadi perselisihan, ya. Bahkan ada berita-berita yang akhirnya membuat perselisihan itu terus berlanjut kepada orang yang banyak, sehingga orang yang tadinya tidak apa-apa ikut terlibat dalam perselisihan itu. Ini kan namanya kemudaratan yang berjamaah gitu. Semakin lama semakin banyak. Bahkan momentum itu bisa dipergunakan oleh orang lain untuk menaikkan pamor mereka. Ya ini adalah keburukan di atas keburukan gitu loh. Jadi maaf saya potong Pak Ustaz. Jadi membuka kedok perdukunan gitu kan, ini asumsinya si merah nih gitu ya. Saya buka nih kedoknya nih, ini pekerjaan dukun nih menyembuhinnya gitu. Nah itu jadi di yang Pak Ustaz tadi katakan juga, berarti itu kemudaratan juga. Iya, artinya kan gini, itu kan boleh jadi sudut pandang dari si pesulap merah itu kan, dia melihatnya dari sudut pandang dia kan. Kemudian dia membongkar praktek-praktek yang dilakukan oleh Samsudin tadi. Kemudian Samsudin juga memang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya seorang muslim melakukan hal seperti itu. Nah sehingga inilah balasan dari Allah terhadap dirinya. Namun sekali lagi hanya Allah yang berhak membuka aib-aib seseorang itu. Nggak perlu kita sebagai manusia membuka aib orang lain gitu loh.
apalagi membuka aib orang lain hanya demi ia kemudian diberi apresiasi oleh orang-orang banyak gitu kan, populer dan sebagainya. Itu yang terjadi. Itu sama saja dia membangun bangunan yang tinggi dengan fondasi yang rapuh gitu. Itu pasti akan jatuh suatu saat nanti. Jadi saya sarankan untuk kedua-duanya sadar diri dan segera bertobat. Kedua-duanya harus taubat. Kalau apalagi kedua-duanya sesama muslim, ya. Kemudian dari sesama muslim tadi terjadilah pertikaian merasa diri paling benar. Apalagi terus kemudian ditambahkan lagi dengan kesombongan yang ia memiliki kekuatan-kekuatan. Hei manusia, kita itu lemah, ya. Tanpa air aja kita nggak bisa apa-apa. Apa sih yang mau disombongkan sama Allah? Apa? Betul nggak? Betul. Ya. Nah, ketika misalkan diri kita nggak mempan dibacok, kemudian kebal dengan segala sesuatu, bisa narik ini, bisa mendatangkan uang apapun, ya, yang kita lakukan, ini hanya dunia. Segala sesuatunya itu kita akan kembali ke akhirat. Maka janganlah waktu kita dipergunakan untuk mengumpulkan dosa-dosa, kemudaratan, ya, yang akhirnya yang rugi kita sendiri, ya kan? Nah ini karena didasari kedua-duanya oleh hawa nafsu. Hawa nafsu sendiri dalam diri manusia itu gaib. Coba, adakah jasad hawa nafsu dalam diri manusia? Ya. Kalaupun hawa nafsu itu adalah jiwa, jiwa adalah hawa nafsu adalah emosi adalah amarah. Itu nggak ada wujudnya. Nah kayak itu kalau seseorang dikatakan dia sedang sakit jiwa, apanya yang sakit? Jasadnya apanya yang sakit? Ya, apakah jantungnya, otaknya, ususnya? Ya, organ tubuh kita semuanya jasadi. Tetapi ketika bicara jiwa itu masuk ranah batin. Jasad ini alam iskar, jiwa, akal, hati dan ruh itu alam al-jujajah, yang semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kemudian alam yang paling dalam diri kita adalah alam islam. Disitulah cahaya Allah. Nah, kita ini gak bisa bergerak kok. Pesulap merah gak bisa melakukan apapun. Kemudian Samsudin juga gak bisa melakukan apapun. Dengan tangannya, dengan ucapannya gak bisa. Kalau gak ada batin dalam dirinya, kalau gak ada yang gaib dalam dirinya, ya, apa yang gaib? Jiwa, akal, hati dan ruhnya. Ruh milik Allah akan kembali ke Allah. Mau ruhnya orang Cina, ruhnya orang Negro, ruhnya orang yang ateis, ruhnya yang gak punya agama. Ketika Allah mencabut ruhnya, maka jasadnya akan meninggal. Jasadnya akan menjadi mayat. Lalu apa yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah? Yang diminta adalah amal-amalnya. Nah, ketika jasad bisa beramal, karena siapa? Karena ada hati, ada jiwa, dan ada akal bisa bekerja sama dengan jiwa atau dengan hawa nafsu, maka perbuatannya akan mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu tadi. Karena manusia itu punya keinginan, termasuk pesulap merah punya keinginan. Kemudian juga Samsudin punya keinginan. Saya pun juga mungkin punya keinginan. Tapi ingat saudaraku semua, Allah juga punya keinginan. Ketika kita dipilih oleh Allah untuk dihidupkan di muka bumi, apa yang Allah inginkan kepada kita? Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Dalam konteks ini ketika kita diciptakan, dipilihnya dari sperma ayah kita, dibentuknya rupa kita dalam indung tubuhnya, ya, dalam bentuk zigota, kemudian dibentuknya hidung kita, ditiupkannya ruh, kemudian bergeraklah, ya kan, kemudian lahir dan sebagainya, sehingga dari situ kita menjadi seorang khalifah dan berdirinya kita hingga nanti masuk kepada usia yang Allah tentukan untuk beribadah, ya. Nah dari situ udah dihitung tuh, ya, amal-amal kita. Nah ketika sudah dewasa seperti ini, waktu terus berjalan, kita malah berbuat amal-amal yang buruk, ngumpulin dengan
sarankan untuk mereka berdua ataupun siapapun di belakang mereka ataupun juga orang-orang yang mungkin tersakiti oleh kedua orang tadi, ya, mudah saling memaafkan, segera bertobat, ya, nggak ada ujungnya. Kalau merasa dirinya paling mampu, di atas langit ada lagi, ya kan? Di atasnya lagi ada lagi, nggak ada ujungnya nanti, ya. Dalam konteks ini, yaitu kan merasa dirinya semuanya memamerkan kesombongannya, kan? Untuk apa sih, ya kan? Bikin orang yang tadinya nggak pengen adanya keributan jadi ikut nimbrung, menjadi ikut melakukan keributan tadi. Semakin luas, semakin lebar. Yang ketawa siapa? Setan. Yang ketawa iblis. Yang bahagia mereka. Ya, apalagi sesama muslim saling caci mencaci, saling hina menghina, saling fitnah menfitnah. Ini masya Allah ini, ya. Nabi besar Muhammad bukannya bangga, umatnya loh yang melakukan hal itu, betul nggak? Dia akan sedih melihat umatnya saling gontok-gontokan. Apalagi misalkan menjual ayat-ayat lagi, ya. Baik Samsudin melakukan misalkan katakanlah pengobatan, ya. Ingat loh, apapun yang kita lakukan, semuanya itu semua atas izin Allah. Ketika seseorang bisa sembuh, boleh jadi syariatnya dia, tapi hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan, ya. Nah, kemudian kalau misalkan Samsudin itu cenderung keinginannya, kemudian merasa bisa, apalagi sampai membohongi orang, ya, hanya demi ingin dilihat oleh orang lain, kemudian ia mengejar dunianya, ya boleh jadi di belakang dia bukan Allah, ya, tetapi keinginan dan hawa nafsunya. Siapakah makhluknya? Enggak ada lagi, iblis, ya. Nah, jadi ketika itu dia melakukan karena ada yang diinginkan dunia, ya Allah akan kasih dunianya, tapi Allah tidak akan kasih akhiratnya, ya. Dia akan merugi. Maka selama nafasnya masih ada, selama ia masih bisa hidup,